Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada hari ini kita akan bercerita tentang masalah keutamaan kejujuran dan menegakkan keadilan. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas yang pertama, apa itu jujur, perintah untuk berlaku jujur, lingkungan berlaku jujur, hikmah jujur, bahaya jujur, dan juga kita akan mempelajari pengertian adil, perintah berlaku adil, macam-macam adil, hikmah berlaku adil, serta bahaya bagi orang yang tidak adil. Anak-anak kami, yang pertama kita akan memberikan definisi jujur itu apa. Jujur itu adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Apa yang sebenarnya itulah yang kita ucapkan, bukan lain di bibir, lain di hati. Ya, sama konsep yang diucapkan dengan apa yang tersirat di hati kita. Perintah jujur itu terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Dalam hadis Rasulullah, sekira-kira artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada syurga. Jadi jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kita kepada syurga. Anak-anak kami, jujur itu ada lingkungannya. Ada lingkungan dalam keluarga. Ya. Jadi di keluarga inilah pertama kali kita dibimbing oleh orang tua kita bersikap jujur. Coba di dalam keluarga kita tidak jujur, berbohong kepada orang tua, atau ibu kita tidak jujur kepada ayah kita, atau kebalikannya, maka terjadilah saling tidak percaya. Bagaimana? Tentu dalam keluarga itu akan terjadilah ketidakharmonisan. Nah, inilah kejujuran itu harus dimulai dari dalam keluarga, skop yang kecil. Kita jujur kepada ayah, ibu, dan ayah jujur kepada ibu kita, dan ibu kita jujur kepada ayah kita. Berikutnya adalah jujur di sekolah, ya, terutama di saat kita ulangan, ya. Nah, kita harus jujur. Tak ulang contek misalnya. Jadi kalau kita mencontek di saat ulangan, dapat kita nilainya 10 misalnya, tapi hasilnya itu kan dari orang lain. Jadi kebodohan kita dilindungi, sehingga guru tidak tahu bahwa kita tidak paham, sementara nilai kita 100, sementara contekan kita dari teman kita. Jadi siapa yang paling berbahaya dirugikan? Ya, dirugikan adalah kamu tidak jujur, kamu tidak paham, tapi kamu mengambil hasil jawaban yang benar itu adalah dari temanmu. Salah satu contoh. Berikutnya adalah jujur di masyarakat. Ya, terciptanya rukun dan damai di masyarakat itu kalau masing-masing menjunjung kejujuran. Ya, dari kejujuran di masyarakat akan terhindar dari konflik. Ya, coba di masyarakat misalnya kita berlaku bohong, ya tentu orang tidak akan percaya. Ya, atau ada barang yang hilang, kita yang mengambil, kita anggap kita tidak ada mengambil, maka terjadilah satu ketidakharmonisan di dalam masyarakat.
Jadi mulai dari di rumah, kejujuran itu di sekolah dan di masyarakat umum. Baik anakku, jujur itu tentu ada hikmah. Ya, jujur itu memang pahit, ya, berat untuk kita lakukan. Tapi karena Rasul sudah berjuru, ada hikmahnya. Apa hikmah orang yang jujur? Pertama adalah dia akan mendapat ridho Allah. Allah senang kepada orang yang jujur. Ya. Yang kedua adalah hikmahnya, perasaan orang yang jujur itu akan tenang. Sebab dirinya tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah menokohi dan tidak pernah lain di bibir lain dari kenyataan. Coba kita tidak jujur, kita akan takut, ya, takut kita ketahuan daripada kebohongan kita, apalagi membohongi orang tua kita. Berikutnya apa hikmah jujur? Mendapat kemudahan hidup. Ya, orang yang jujur dengan teman, jujur kepada masyarakat, jujur kepada orang tua, kita dapat kemudahan, ya, meminjam barang sesuatu, atau misalnya apa yang kita harapkan dari seseorang tentang kelemahan kita, orang percaya karena kita tidak pernah berbohong kepada seseorang. Ya, mudah kita untuk mendapatkan bantuan dan mudah kita untuk mendapatkan pertolongan orang lain. Yang keempat adalah kita selamat bahaya. Bahaya di dunia dan bahaya akhirat. Bahaya dunia apa? Kita tidak dikucil orang, ya, tidak dijauhi. Dari akhirat kita akan terhindar dari azab api neraka. Jadi anak-anakku, itu hikmah dan masih banyak hikmah lagi. Berikutnya adalah bahaya tidak jujur. Apa bahaya tidak jujur? Orang tidak jujur itu satu di antaranya adalah hilang kepercayaan orang. Ya. Kalau sekali kita membohongi orang, ya, orang sudah mulai ragu terhadap apa yang kita ucapkan. Apalagi berulang-ulang kali, ya, tentu orang tidak percaya. Ya. Nah, yang kedua apa? Bahaya tidak jujur itu akan merasa gelisah. Ya, orang korupsi aja, ya, yang tidak jujur dia akan gelisah itu. Setiap malam dia memikirkan, nanti aku akan tertangkap, masuk penjara dan lain sebagainya. Kita juga tidak jujur kepada guru juga begitu. Tak jujur kepada orang tua juga begitu. Kita bisa mencabut di saat sekolah. Sore pulang ditanya orang tua, kemana kamu? Kita bilang apa? Saya les. Nah, tentu kita akan takut. Wah, sempat nanti mama datang ke sekolah tanya tentang begini-begini. Jadi orang yang tak jujur itu pasti ada satu kegelisahan dengan kebohongannya. Yang ketiga adalah akan menjadi kebiasaan, ya, biasa. Orang kalau dah bohong lepas sekali jadi biasa dia. Ya. Berikutnya adalah jatuh harga diri. Jadi kalau kita sekali berbohong, ketahuan, harga diri kita sudah jatuh. Sebab dalam hidup ini yang bisa dipegang adalah ucapan. Ya, ucapan kita. Ucapan ini adalah pegang. Kalau binatang kan yang dipegang kan adalah talinya agar dia jangan lari. Kalau manusia adalah ucapannya. Kalau sekali kita berbohong orang tak percaya. Berikutnya apa? Kita akan mendapat dosa. Dosa, dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita membohongi Tuhan kita sendiri, membohongi orang tua, membohongi guru dan lain sebagainya. Tanya orang tua, "Sudah sholat?" Kita bilang sudah. Ternyata kita belum sholat. Berarti kita sudah membohongi Allah, membohongi orang tua dan membohongi diri kita sendiri. Karena kita berpura-pura. Baik, ini pertemuan yang pertama, ya. Nanti dia ada tugas, ya. Apa pertanyaannya? Kenapa orang yang jujur itu hati tetap tenang? Kan gampang kan? Kenapa orang jujur itu hatinya tenang? Nanti kamu jawab. Baik anak-anak sekalian, kita juga akan membicarakan dalam masalah pengertian adil. Adil. Apa itu adil? Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan berarti harus satu tambah satu, tidak. Ya, tengok. Jadi adil meletakkan. Kopiah itu letaknya di atas kepala. Jadi kalau kopiah itu ditaruh melintang, itu artinya kita tidak adil. Misalnya tudung bagi anak-anak perempuan itu letaknya di kepala. Kalau tudung itu dipegang-pegang itu tidak adil. Jadi adil itu bukan arti sama, ya. Arti sama.
Kalau bapak punya anak misalnya satu kuliah, satu misalnya SMA, satu SD, adil bagaimana? Jajan mahasiswa mungkin bisa satu hari tak 50.000, SMP misalnya 20.000, SD misalnya 10.000, itu baru adil. Kalau disamakan 50-50 itu tidak adil. Atau disamakan 10-10-10 itu juga tidak adil. Jadi adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Oke. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Allah memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Ya. Syahadain bil qisti. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi Allah memerintahkan pada orang yang beriman menegakkan kebenaran itu karena Allah. Ya, kalau benar itu artinya apa? Benar itu hukum Allah. Makanya baik dengan benar itu berbeda. Kalau baik itu mungkin hukuman pribadi, tapi kalau benar itu hukuman Allah. Ya, ini perintah. Hai orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Baik. Adil itu bermacam-macam. Ya. Yang pertama adalah adil kepada Allah. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, dan adil kepada hewan atau tumbuhan. Yang pertama adalah adil kepada Allah. Artinya apa? Kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu adil. Kita diberikan nikmat, ya, berikannya rezeki, ya, berikannya kita pernapasan dan lain sebagainya. Jadi kalau Allah sedang memberikan kita nikmat, rezeki dan lain sebagainya, ya kita harus bayarlah. Apa pembayaran yang harus kita bayarkan sama Allah agar kita bisa adil kepada Allah? Beribadah. Ya, 24 jam. Kita cuma suruh beribadah satu hari kan 5 kali solat. Kalau ada sekali solat 2 menit 3 menit, ya berarti 15 menit. Sementara satu hari semalam kan 24 jam. Ya sebenarnya kita belum adil sebenarnya. Tapi tak apa-apalah. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting solat itu. Jadi orang yang adil kepada Allah, ya dia berusaha untuk mematuhi perintah Allah yang wajib itu. Ya kalau bisa yang sudah juga bisa dikerjakan dan menjauhi segala hal yang diharamkan. Itu baru adil namanya. Allah kasih kita rezeki, apa yang bisa kita lakukan sebagai hamba kepada Allah? Beribadah. Nah, yang kedua adalah adil terhadap diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita berat adil terhadap diri. Bagaimana kita melakukan terhadap diri kita ini? Ada. Adil terhadap diri sendiri adalah kita harus memberikan haknya. Hak makan, hak beristirahat, hak beribadah. Jangan waktu makan jam 12 tak makan kita, nanti sakit. Kenapa? Kita tidak adil, sakit mah misalnya. Ada waktu istirahat, ada waktu beribadah. Jangan waktu ibadah tak dikerjakan, waktu ibadah kita makan, bermain-main dan lain sebagainya. Jadi adil kepada diri sendiri itu kita penuhi haknya. Hak makan, hak beristirahat, hak untuk bermain-main, dan hak untuk beribadah. Itu namanya adil. Ya, hak istirahat misal malam tidur, jangan kalau malam tak tidur tengok HP terus. Artinya terjangkit nanti siang kita mengantuk. Sehingga kita nggak bisa melaksanakan belajar misalnya. Kenapa? Tak makan. Kita akan sakit mah kenapa? Kita tidak adil terhadap diri kita, haknya makan jam 12 atau jam 1 tapi kita tak makan. Oke. Yang berikutnya adalah adil kepada orang lain. Kita harus menilai orang lain itu secara positif. Kadang-kadang karena kita tak suka pada seseorang, baik sikap seseorang itu kita anggap tidak baik. Itu tidak adil dalam pandanganku. Ya, itu namanya tidak adil. Jadi orang yang bijak, yang mukmin, yang memahami tentang ajaran Islam, walaupun itu musuhnya, kalau itu benar, dia akan menilainya bahwa dia benar. Jadi menilai secara positif.
Ya kan, di saat kita suka yang buruk kita anggap baik, tapi di saat kita tak suka yang baik kita anggap buruk. Itu dah salah. Itu artinya kita tidak adil dalam menilai seseorang. Nah, berikutnya adalah adil kepada hewan, tumbuhan. Bagaimana kita adil? Ya, kalau kita adil kepada hewan, ya di saat kita memiliki hewan kita kasih makan. Kalau hewan itu misalnya mau kita potong, kita pakai pisau yang tajam. Ya, tumbuh-tumbuhan misalnya ada haknya harus disiram. Jangan kita tebang pohon-pohon sembarangan. Kenapa sekarang terjadi banjir? Karena kita tidak adil. Ya, pohon itu yang mestinya melindungi kita, kita potong. Akhirnya terjadilah tanah longsor, terjadilah panas yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Jadi, alam yang diciptakan Tuhan itu untuk kita. Kalau kita berlaku adil terhadap alam itu sendiri, maka kita akan manfaat dari alam. Kalau alam itu, pohon-pohon itu kita tebang yang tidak sepantasnya untuk ditebang, berarti kita tak adil terhadap alam, akan terjadilah erosi atau hujan air bah secara tiba-tiba yang pada akhirnya kita akan menderita. Kenapa itu? Karena kita tidak adil kepada hewan, tak adil kepada tumbuhan itu sendiri. Nah, baik. Apa hikmah orang yang adil? Jelaslah. Orang hikmah. Hikmah adil adalah yang pertama, dapat pahala di sisi Allah. Ya. Ibarat orang adil ini, kalau dia jadi hakim ya, itu kakinya yang kanan di surga, yang belah kiri neraka. Jadi kalau orang yang adil, itu dia akan dapat surga. Adil terhadap orang lain, terhadap dirinya, pandai dia mengatur dirinya. Dia akan dapat pahala. Ya. Apalagi hikmah adil, dia akan mendapat kehormatan, kecintaan dari sesama manusia. Lihatlah, kalau satu hakim tidak adil, mencuri benda yang kecil dihukum sekian lama, orang korupsi hukum sekian, orang akan benci terhadap hakim itu sendiri. Kenapa? Sebab dia tidak adil ya dalam memutuskan satu masalah. Yang berikutnya apa? Hikmah berlaku adil, bebas dari rasa bersalah. Coba kalau kita tak adil dalam menghukum seseorang, ya, yang salah hukumnya kecil, yang salah kecil hukumnya besar. Bagaimana perasaannya? Jadi ketika kita tidak melakukan sesuatu itu pada tempatnya, ya, maka terjadilah satu kegelisahan dan kita akan merasa diri kita bersalah. Kapan? Sampai akhir hayat kita nanti. Kita akan teringat apa yang kita lakukan dalam memutuskan satu masalah yang teradil, akan selalu terngiang dan teringat dalam pikiran kita. Nah, baik adakku. Berikutnya adalah bahaya tidak adil. Ini hukuman menjadi alat penindas. Nah, jadi kalau orang tak adil, hukuman jadi alat aja. Ya, siapa banyak uang, siapa banyak dekengan, ya tentu hukumnya akan murah, akan ringan. Nah, berikutnya apa lagi? Akan jadi kekacauan. Jadi ketika keadilan itu tidak ditegakkan, kacau dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga aja lah. Ayah marah kepada anaknya, sementara anaknya salah cuma sedikit saja. Ditampari, dipukuli. Tentu anak akan kecewa. Kok besar kali hukumanku, sementara kesalahanku tidak begitu besar. Dia akan dendam. Dendam siapa? Bukan dendam dia sama bapaknya, tak mungkin. Tapi dia mungkin berdendam kepada adiknya. Dia akan lempiasnya kesalahan itu kepada adik-adik yang lain. Nah, itulah akibat jika ayah menghukum, di saat kita salah kecil hukum besar, di saat saudara kita salah besar dihukum kecil. Oke, berikutnya adalah manusia akan hidup bebas dan hilang rasa kebebasan. Jadi kalau hakim hukum itu tidak adil, manusia akan bebas hidup, tak ada lagi aturan. Terjadilah nanti hukum rimba. Ya. Berikut adalah masyarakat kehilangan kepercayaan. Jadi kalau hukum tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan, ya masyarakat tak percaya lagi. Kita aja berbohong di masyarakat, kita tak akan dipercayai, apalagi sebagai penegak hukum. Berikutnya adalah tidak akan ada kedamaian. Orang yang tidak adil dalam kehidupan, baik adil terhadap diri, tidak ada satu kedamaian. Coba
makan aja terus tak beribadah, dia akan selalu gelisah. Atau ibadah terus tak makan, dia akan sakit. Jadi ada harus memberikan hak terhadap diri sendiri, kapan dia makan dan kapan dia beribadah. Baik anak-anakku, ini aja. Ini ada tugas yang kedua. Pertanyaan apa? Tengok. Nah. Ini jawablah pertanyaan. Apa akibatnya jika kamu tidak berlaku adil terhadap dirimu? Coba jawab. Apa akibatnya kalau kamu tidak berlaku adil? Jadi kalau contoh, makan diperlambat, tak beribadah, waktu sholat, main, apa akibatnya? Ya, jadi ini kamu jawab, apa akibat kalau kita tidak berlaku adil terhadap diri kita? Tak usah terhadap orang-orang, kalau orang lain jelas. Bagaimana kalau kita tidak berlaku adil terhadap diri kita? Itu aja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan nanti pada pertemuan Zoom meeting ini akan kita perluas ya. Kita akan buat nanti 2 kali pertemuan ya, agar memperluas tentang masalah kejujuran dan masalah keadilan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.